Selamat siang Bapak Saleh Husin. Husin ya Pak, bukan Ya, Husni ya. ya, bukan Husin, Husin. Pak Husin. Ya, saya sebetulnya sudah kenal Bapak cukup lama. Sejak dulu Bapak masih Menteri Perindustrian yang menyebabkan waktu itu ada gejolak di antara para perusahaan jamu, gabungan pengusaha jamu Indonesia waktu itu ingin membelot dari Menteri Kesehatan untuk masuk ke Menteri Perindustrian gitu. Kan Bapak waktu itu menjadi biang keladi karena Bapak dianggap lebih bisa mengayomi kita ketimbang Menteri Kesehatan. Ya, Bapak masih ingat dulu Masih bagaimana ingat. Nah, oke, Pak. Kemudian Bapak bekerja di Sinarmas. Ya. Nanti kita ketemu lagi. Nah, hari ini kami berterima kasih kepada Pak Husni. Husin. Pak Husin yang berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengenal apa yang disebut sebagai MWA UI, itu aja singkatannya apa, nanti perlu Bapak ceritakan. Nah, kemudian nanti kita bergerak lebih jauh ke fokus ke kegiatan kemanusiaan, tetapi sebelumnya tolong Bapak jelaskan apa sebetulnya MWA UI. Silakan. Ya baik, pertama terima kasih Pak Jaya. Saya merupakan satu kehormatan karena bisa diundang ke acara talk show-nya Jaya Suprana. Ini mimpi saya sejak dahulu dan alhamdulillah bisa kejadian juga akhirnya bisa bersama dengan Pak Jaya dalam satu talk show ini. Nah, tadi saya mungkin sebelum masuk ke MWA sedikit memang waktu itu ingat waktu masih sebagai Menteri Perindustrian kami bersama dengan Pak Jaya bersama Pak Jokowi di istana juga untuk bagaimana agar kita dapat mendorong jamu ini menjadi salah satu industri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menjadi satu trademark tertentu sehingga bisa berkembang, tapi memang waktu itu belum begitu bagus. Nah, kembali lagi ke MWA, Pak Jaya. Jadi MWA UI ini adalah Majelis Wali Amanat UI. Nah, anggota-anggota MWA UI sendiri ini terdiri dari ada MWA ini kita ada 15 orang. Berikut 2 ex officio yaitu rektor dan Menteri Pendidikan. Yang 15 ini yang 7 dari sebagai dosen di UI, terus kami yang dari unsur masyarakat ada 6. Nah, 6 orang itu yaitu ada saya, Saleh Husin, ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang, ada Pak Darmin Nasution, mantan Menko Ekonomi, ada Bu Noni Purnomo, owner dari perusahaan taksi Bluebird, terus ada Pak Jonathan Mayapada. Terus di samping itu juga ada Bu Sri Mulyani yang bersama dengan Pak Bambang Brojo Menristek dari unsur dosen bersama dengan para profesor yang lain maupun dokter-dokter terkenal dari UI yang lain. Di samping itu juga ada dari satu mewakili unsur mahasiswa dan satu mewakili unsur tenaga pendidikan yaitu sebagai PNS. Itu jadi kita ada 15 orang itu. Nah, saya kebetulan termasuk Profesor Wiku yang saat ini jadi jubir daripada Satgas COVID. Nah, saya kebetulan ditunjuk
terpilih jadi ketua di antara beliau-beliau yang mempunyai nama-nama besar tersebut. Ya tentu kami di MWA UI ini, ya kalau misalnya di perusahaan itu layaknya sebagai MWA itu sebagai komisaris. Ya. Mirip kayak komisaris. Jadi kita mengawasi pelaksanaan. Jadi di UI sendiri itu ada 4 organ utama, organ MWA, organ senat akademik, organ dewan guru besar, dan organ rektor. Rektor ini ya di bawahnya ada dekan, direktur, maupun yang lain-lainnya. Nah itu ya kami selalu berkoordinasi. Dan kami juga rutin untuk rapat koordinasi dengan rektor beserta dengan jajarannya, dalam hal ini para wakil rektor. Kadang juga kalau ada hal-hal tertentu, kadang dibawalah dengan beberapa unsur lain di bawah binaan daripada wakil-wakil rektor yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu kami rutin. Ini habis acara ini aja saya langsung pindah layar untuk rapat paripurna MWA bersama dengan Pak Bambang Brojo. Oh. Hanya pindah tempat aja. Iya. Layar aja dengan anggota MWA yang lain tentang berbagai macam hal terkait dengan rencana kerja anggaran tahun 2021, RKT, maupun juga dengan rencana-rencana yang lain. Itu kira-kira secara hebat sekali Bapak. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat jelas. Dan jadi pekerjaan Bapak ini menyangkut bertanggung jawab atas lembaga pendidikan yang paling terkemuka di Indonesia ini, Bapak, ya. Betul. Saya betul-betul kagum karena tadi saya mendengar nama-nama besar seperti Mbak Sri Mulyani, Erick Thohir, dan lain-lain semua yang notabene beliau masih aktif, dan Mas Brojo juga ya masih aktif di eksekutif pemerintah ini. Tapi kok Anda yang sudah keluar dari lembaga pemerintahan malah dipercaya untuk menjadi ketua MWA ini. Nah itu buat kami suatu hal yang mengagumkan. Nah, kalau boleh kami tahu bagaimana proses Bapak sampai bisa terpilih menjadi ketua MWA UI ini? Ya, ini sebelum saya jawab, ini juga hadir juga. Ini beberapa pentolan-pentolan dari UI juga. Ada satu Profesor Roy Darmawan, itu juga saya lihat di layar ada hadir juga itu. Beserta dengan ada, saya kebetulan juga menjadi panitia di dalam pemilihan putra-putri pendidikan maupun kebudayaan. Jadi itu mereka juga ikut hadir juga ini saat ini untuk menyaksikan ini. Wah, hebat sekali. Nah, ternyata makin luas lagi ini. Betul. Nah, monggo. Ya, saya cerita tentang itu. Nah, jadi memang ketika pas kita pemilihan untuk menjadi anggota MWA itu kita harus daftar. Daftar dibuka secara terbuka, siapapun boleh daftar. Jadi dibuka untuk unsur dosen, pembukaannya tersendiri, yang unsur masyarakat, pembukaan pendaftarannya juga tersendiri, dan yang daftar juga sangat banyak, dan orang-orang yang punya nama besar di Republik ini yang daftar. Nah itu. Terus habis itu begitu daftar, dipilih oleh para senat akademik yang terdiri dari para guru dewan guru besar maupun para doktor-doktor S3 yang ada di UI sana yang sangat-sangat terkenal semuanya. Iya, dan syaratnya tetapi harus alumni UI ya? Enggak. Oke. Untuk unsur masyarakat bebas, umum, boleh siapapun boleh daftar. Hebat sekali. Jadi harus bersaing ketat dengan nama-nama yang sangat kita tahu
punya reputasi tinggi di Republik ini. Itu daftar semua. Wih, itu baru bersaing untuk diterima dulu. Diterima, baru biar terpilih. Nah ya, nanti yang pilih. Tapi mengenai Anda menjadi ketua, ya, lain lagi kan? Lain lagi ceritanya. Tapi yang jelas ini agak beda dari itu kebiasaan para relawan itu ya Bapak ya. Oh enggak. Jadi ini apa? Kita bukan, daftar, akhirnya bukan bagi-bagi, bukan oh ya? Enggak. Kan ini yang pilih kan para profesor yang makanya di situ punya reputasi bagus. Ya udah, beliau-beliaulah yang memilih. Dan saya juga waktu itu juga waktu masih SMA, masih kecil juga punya cita-cita, mimpi bagaimana suatu saat bisa jadi mahasiswa di UI. Tapi nggak kesampaian. Oh, jadi Anda tuh bukan alumni UI. Bukan, nggak kesampaian. Nanti dulu Pak, istilah MWA itu apa sebetulnya? Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Bukan alumni, ya? Bukan. Beda sama kalau Iluni UI baru itu khusus alumni. Nah makanya. Ya mungkin yang ini yang perlu dijelaskan. Jadi memang ada perbedaan. Kalau yang namanya Iluni UI itu adalah memang perkumpulan daripada mantan alumni daripada Universitas Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang pernah berkuliah di Universitas Indonesia yang lebih dari 2 semester itu dikatakan alumni. Nah, itulah yang mereka berhimpun di dalam satu wadah namanya Iluni UI. Itu terlepas. Nah, makanya saya pikir itu ada alumni UI. Bukan. Nah, saya sama Pak Erik bukan alumni UI. Oh, enggak gitu. Iya. Pak Erik kan lulusan Los Angeles. Nah, oke. Nah, ini menarik sekali. Jadi waduh, saya pikir sebetulnya sistem yang dilakukan UI ini layak ditiru oleh pemerintah loh Bapak. Ya, jadi itu terbuka buat siapapun. Makanya. Dan bebas. Dan yang milih pun saya nggak kenal satupun. Nah, itu dia. Para profesor yang saya tahu namanya mentereng-mentereng semuanya di Republik ini. Waduh, kalau kan gitu. UI kan Bapak tahu, Pak Jaya tahu. Para pemikir-pemikir top semua yang ada di situ. Oh iya, itu sudah legenda, Pak. Iya, betul. Itu legendaris, Pak. Betul. Waduh, hebat sekali. Tapi sebelumnya saya sudah kagum bahwa Anda itu kok bisa menjadi ketua MBA UI. Nah. Sekarang saya makin kagum lagi karena ternyata Anda tidak pakai koneksi, tidak pakai relawan, tidak pakai pamrih apapun, bisa terpilih. Ini dahsyat. Tetapi juga ini mungkin saya sampaikan pendapat ini justru karena banyak teman-teman dari UI yang mendengar ini satu sistem yang betul-betul demokrasi. Ini demokrasi sejati, Bapak. Ini dan ini, waduh, bagus sekali kalau Anda kata pemerintah yang sebetulnya juga namanya sudah harus diganti. Masa rakyat memilih kok orang yang suruh merintah mereka kan maksudnya di situ. Nah, ini apa yang dilakukan UI ini dalam bentuk MBA ini itu perlu ditiru oleh seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Nah, oke, sekarang kembali lagi. Setelah Bapak diterima, terus baru setelah menjadi anggota MWA, baru kita bersepakat untuk memilih. Nah, di antara yang ada itu untuk siapa jadi ketua, siapa jadi sekretaris. Oke, nah itu bagaimana prosesnya? Iya, jadi prosesnya setelah kita terpilih, akhirnya udah kita coba untuk mendapatkan kata sepakat, mufakat lah. Tapi hal itu tidak terjadi. Akhirnya ya mau nggak mau masing-masing menulis nama untuk memilih di antara itu. Siapa yang namanya terbanyak, itulah yang menjadi ketua dan sekretaris kalian. Jadi ada tulis 2 nama, siapa ketua, siapa sekretaris. Dan akhirnya waktu itu di antara kita semua, syukur alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua dari unsur masyarakat, dan Profesor Wiku yang saat ini jadi jubir Satgas Covid jadi sekretaris MWA.
Profesor Roy itu dari UI. Iya, Profesor Roy yang sekarang ini yang hadir nih, saya lihat ada di layar itu hadir dari ya. Fakultas Ekonomi. Wah, hebat. Dan Wah, beliau juga ada menjadi salah satu profesor di salah satu universitas di daratan Cina sana. Iya. ya. Hebat Bapak. Nah, sekarang pengalaman Bapak pribadi. Ya. Atau pertama, kenapa Anda kok ikut mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BWA? Waktu itu kan menjadi anggota, kan belum mau jadi ketua kan, baru anggota aja. Oke. Iya gini, jadi pertama tentu saya berpikir kan di dalam perjalanan hidup saya sudah mulai dari berbagai macam hal, mulai dari kecil yang namanya jualan kue sampai akhirnya bisa boleh dikatakan bisa sukses dan begitu bisa masuk di DPR 2 periode, artinya di legislatif udah, dan syukur alhamdulillah pada periode yang kedua ditarik menjadi menteri kabinet oleh Pak Jokowi di awal pemerintahan. Artinya saya udah punya pengalaman baik di dunia usaha. Maaf Pak. Ya. Kok Pak Jokowi kan ada 250 warga Indonesia. Kenapa kok ada yang dipilih menjadi Menteri Perindustrian? Ya, mungkin karena satu, saya terpilih sebagai anggota DPR mewakili fraksi Partai Hanura bersama Pak Wiranto. Dan waktu itu karena mungkin kita kan bagian dari koalisi untuk mendukung Pak Jokowi di periode pertama sampai saat ini untuk mengusung Pak Jokowi bertarung bersama Pak JK waktu itu. Nah, tentu sebagai partai koalisi kan tentu ada sharing kekuasaan. Ya, akhirnya saya salah satu yang dari Hanura yang mewakili Hanura untuk masuk di dalam kabinet. Ya, kemudian saya bersama Pak Yudi Krisnandi waktu itu. Nah, udah setelah itu tentu saya juga di perjalanan ada politik yang memang mengharuskan akomodasi yang lain, dan akhirnya Pak Wiranto masuk, saya di luar kabinet. Kan saya itu ketua umum saya. Iya. Jadi waktu itu kan saya heran loh. Ini Menteri Perindustrian kerjanya bagus kok rupanya bukan karena pertimbangan prestasi, tapi pertimbangan aritmatik. Ya, karena ini Pak Wiranto yang maksud terus setelah itu saya juga memang berpikir saya mulai untuk kembali ke habitat saya untuk masuk ke dunia bisnis. Ya udah mulai kegiatan itu memang walaupun coba untuk tempat-tempat yang lain, tapi saya mungkin lebih tertarik untuk masuk ke dunia bisnis. Nah, sambil ke situ saya juga berpikir, kan saya udah pengalaman di beberapa tempat legislatif udah, eksekutif udah, paling enggak kan networking yang saya miliki ini maupun pemikiran-pemikiran saya miliki ini, saya kira ini pantas ini untuk saya masuk di dunia pendidikan, paling enggak ada dunia baru. Yang artinya paling enggak bisa bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi muda yang betul-betul nanti bisa bersaing di tahun-tahun ke depan. Artinya kita bisa melahirkan generasi-generasi muda Indonesia yang berkualitas. Itu di Universitas Indonesia. Terima kasih. Itu salah satu tujuan utama itu. Artinya ternyata setelah masuk di MWA tadi saya pikirkan ya kegiatan hanya biasa. Ternyata kegiatannya cukup padat juga. Cukup padat juga, rapat yang kadang-kadang menghabiskan waktu juga dan harus mencurahkan waktu dan pikiran untuk bagaimana, tentu kan setelah mendapat tanggung jawab seperti itu kan nggak boleh
asal-asalan atau juga kan tetap harus menjaga nama besar. Sehingga itu saya lakukan betul-betul bersama, akhirnya bisa koordinasi dengan baik dengan Pak Rektor maupun dengan teman-teman yang lain untuk bagaimana agar UI ini yang sudah punya nama besar di Indonesia sebagai universitas terkemuka nomor 1 di Indonesia ini bisa tetap mempunyai reputasi baik, dan kalau bisa punya target adalah bagaimana bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lain yang ada di dunia yang mempunyai nama-nama besar. Oke, Bapak. Terima kasih sekali, dan saya di samping kagum, saya juga terharu atas visi dan misinya Bapak menempatkan diri di ini. Saya nggak hafal apa loh. Majelis Wali MWA UI. Iya. Ya, itu. Nah, ya, Anda menjadi ketuanya. Saya namanya aja nggak hafal-hafal. Ya. Jadi kadang-kadang Pak Jaya, kadang-kadang kalau misalnya rapat dengan teman-teman MWA, ada Bu Sri Mulyani, Pak Darmin, Pak Bambang, Pak Erik. Saya kadang-kadang mau di awal rapat saya suka bercanda sambil untuk biar sebagai ice break biar bisa itu dikit ya. Mohon maaf, ini mimpin rapat MWA ini serasa mimpin rapat kabinet. Iya, Bapak. Ya, ini makanya itu tadi. Ya benar, ya ada benar di situ. Memang betul, bahkan betul. Malah lebih tinggi dari kabinet karena ada yang dari luar segala kan, dari sebuah kabinet sendiri. Hebat. Nah, Bapak, oke. Nah, tadi Bapak menyinggung mengenai cita-cita Bapak agar UI ini mendapat tempatnya kalau di Indonesia sudah paling nomor 1, tapi kalau di dunia itu kan masih ada lebih banyak universitas-universitas yang yang dikononkan sebagai lebih unggul ketimbang UI. Nah, begini Pak, sebetulnya bagaimana cara orang menilai universitas ini lebih baik ketimbang universitas itu? Karena kan pendidikan nggak bisa diukur, Bapak. Di situ kok bisa-bisanya mereka itu, lembaga itu kok bisa-bisanya membakukan bahwa yang nomor 1 ini, yang nomor 2 ini, yang nomor 3 ini, dan selanjutnya. Mohon sedikit pencerahan, karena Bapak kan sudah ada di dalam UI ini. Silakan. Iya, jadi ada lembaga yang memang melakukan untuk perankingan daripada universitas-universitas yang ada di dunia, yaitu melalui ada QS, terus ada yang lain lagi. Iya, ada yang tidak satu ya. Tidak satu, ya ada beberapa yang melakukan itu, dan itu sudah diakui oleh dunia untuk perankingan itu. Dan ya tentu salah satu adalah kayak contoh misalnya sempat yang tadinya UI di QS-nya itu sebelumnya sempat di ranking 292, terus agak turun di 296 dan akhirnya turun ke 305. Nah, ini yang akhirnya menjadi salah satu perhatian serius daripada Pak Rektor bersama kami semua bagaimana agar kita bisa kembali untuk bisa lebih meningkat lagi ya. Tentu berbagai hal harus dilakukan dan hal-hal dan tentu saya juga ngobrol sama Pak Rektor, kan kita bisa belajar dari lihat universitas-universitas tetangga yang paling dekat misalnya di Singapura atau di Malaysia, kok mereka bisa? Apa yang buat sampai mereka bisa? Apa karena anggaran atau ada hal-hal lain? Nah, itu yang tentu kita perlu belajar, perlu paling enggak copy paste dari mereka. Apa yang mereka lakukan tentu kan harus bisa, atau mungkin mereka punya ada semacam tim khusus yang melakukan hal itu. Nah, kita kan bisa juga meng-hire tim khusus juga untuk bagaimana agar itu tadi. Nah, itu saya yang Bapak sebutkan setuju sekali. Karena begini Bapak, karena kan tadi pertanyaan saya sebetulnya belum terjawab. Apa kaidah mereka
kok bisa-bisanya bilang universitas ini lebih bagus, ini lebih buruk begitu. Apalagi UI kok dari 2090 berapa kok turun? 292, 296 terus turun jadi 305. Nah ini kan mereka tuh ukurannya apa gitu loh. Macam-macam Pak Jaya. Jadi tentu yang paling utama adalah tadi saya bilang mungkin bila perlu kita hire konsultan-konsultan tertentu yang memang untuk meningkatkan. Kan nggak apa-apa kita keluar duit, tapi untuk menaikkan reputasi. Betul. Ini kan bagian daripada nama bangsa Indonesia. Karena apa? UI ini kan kata terakhirnya bawa nama Indonesia. Betul Pak, betul. Betul, itu saya setuju sekali. Karena saya sebetulnya juga mempelajari tentang pendidikan ini Bapak. Tentu amatiran ya, tetapi kan saya tahu benar. Belakangan ini Universitas Cina Beijing itu adalah universitas yang paling banyak mencetak atau bukan mencetak, membina, mendidik mahasiswa yang kemudian paling banyak menciptakan kertas kerja ilmiah. Iya, nah. Secara kuantitatif paling banyak. Amerika nggak ada apa-apanya, nggak apa-apanya ya, itu, tapi mereka paling banyak. Tetapi tetap aja Bapak, tentunya mereka itu tetap dianggap bahwa ya yang nomor satu Harvard. Iya, nomor satu sekarang. Ini kan something yang ada something visi begitu, ada sesuatu yang nggak beres di sini. Tapi ya kembali lagi Cina juga ada satu, saya lupa nama universitas itu. Peningkatannya juga cukup tajam sekarang ini. Ya dari yang tadi beberapa tahun yang lalu nggak terlalu ada ranking, sekarang udah masuk di dalam ranking kalau nggak salah di 50 besar dunia kalau nggak salah. Saya lupa nama universitasnya itu. Iya. Nah, saya kira salah satu sama ya, itu tentang bagaimana untuk kita mengupload berbagai macam tulisan-tulisan apa segala macam. Saya kira paling penting adalah kita tidak perlu malu-malu atau apa untuk meng-hire konsultan. Konsultan itu. Betul. Karena apa? Karena mungkin konsultan lebih tahu lagi. Oh, ini di universitas ini lakukan hal-hal seperti ini. Iya. Kan nggak ada salahnya kita copy paste. Terutama juga menyesuaikan dengan kaidah-kaidah. Betul. Kaidah apa yang mereka lakukan kan kita tinggal ngikutin. Ya kita seperti saya juga menghargai teman-teman kita pejabat-pejabat seperti gubernur, bupati yang minta konsultan langsung dari KPK. Iya bisa juga. Iya kan supaya mereka tidak melakukan yang dianggap melanggar aturan dari KPK. Itu bagus sekali Pak itu. Iya. Saya kira kita tidak perlu mempertahankan ego karena kita merasa diri pintar atau apa. Kita paling pintar, akhirnya ya nggak maju-maju. Iya benar Pak. Tidak ada salahnya kita dengar dari nasihat atau pandangan dari orang lain untuk demi kemajuan kita bersama. Iya, saya dukung sepenuhnya. Nanti tolong sampaikan Pak Rektor juga itu tolong disediakan anggaran untuk saya Pak. Betul. Memang anggaran juga berpengaruh juga itu. Oh iya pasti. Universitas yang ada di Cina atau di Singapura maupun Malaysia itu anggaran yang didorong dari pemerintah itu cukup besar untuk bagaimana meningkatkan kualitas daripada universitas tersebut. Ini kan bagian dari nama besar negara juga. Oh iya, kayak buktinya Nanyang kan, kalau kita ngomong Nanyang kan keluarnya Singapura. Betul. Nggak ngomong Nanyang lagi kan. Iya, betul. Nah, apalagi Universitas Indonesia. Ya langsung Indonesia. Iya. Oke, Pak, terima kasih sekali. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang kita ingin dengar dari Bapak. Karena saya kenal Bapak lama di Sinarmas dan Bapak memang sangat mengutamakan kemanusiaan. Ya, kemudian Bapak juga Ketua Umum Yayasan Muslim Sinarmas, juga kerjanya Bapak ya kemanusiaan terus itu. Nah, sekarang tolong Bapak ceritakan bahwa sekarang ini MWA UI ternyata juga punya program-program
kemanusiaan. Silakan. Iya, jadi saya selain memang kegiatan di di MWA UI itu kan kegiatan utama saya adalah di Sinarmas. Nah, di Sinarmas sendiri memang ada salah satu kegiatan yang di saat ini dibentuk, yaitu Yayasan Muslim Sinarmas, di mana yayasan ini adalah kita tahu bahwa di lingkup Sinarmasnya sendiri aja itu ada sekitar hampir kurang lebih 300 rumah, baik musola maupun masjid. Nah, ini yang tentu harus kita kelola dan tata menjadi baik dari dalam pelaksanaannya. Maka itulah dibentuklah Yayasan Muslim Sinarmas. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan, misalnya kami setiap rutin itu untuk misalnya kebetulan Sinarmas punya industri kertas, sehingga akhirnya kertas yang ada khususnya untuk dibuat menjadi kertas Al-Quran, ya memang diekspor dapat rekor muri itu, Pak. Betul. Dan itu memang diekspor ke negara-negara Timur Tengah sana, dan akhirnya dari kertas itulah kita ada sebagian yang dicetak menjadi Al-Quran, bagian daripada CSR, sehingga Quran tersebut akhirnya kita salurkan kepada pihak-pihak yang kita anggap layak untuk menerima. Tentu tujuannya adalah dengan kita memberikan bantuan Al-Quran tersebut, tentu kita berharap bahwa umat Muslim, kan kita tahu bahwa data dari Kementerian Agama sendiri masih belum semua umat Muslim itu bisa membaca Al-Quran. Sehingga ya udah kita membantu pemerintah dalam hal ini mendistribusikan Al-Quran sehingga bisa dimiliki oleh umat Muslim yang ada. Dan kebetulan Al-Quran tersebut juga ada terjemahannya sehingga bisa gampang memahami dan hayati arti daripada makna daripada Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran tersebut, sehingga ya tentu kita berharap bahwa orang akan lebih betul-betul menjadi Islami, artinya yang sabar, yang taat, segala macam. Ya, hal-hal seperti itulah yang kita harapkan bisa itu. Dan berbagai macam masjid yang kita udah salurkan. Dan terakhir kemarin ketika saya dihubungi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Nasruddin, sampaikan, Pak Saleh, ini kebetulan Istiqlal baru selesai melakukan renovasi, tentu perlu untuk di dalamnya diisi dengan Al-Quran sehingga bisa itu oleh para jamaah umat Muslim, kebetulan ke Masjid Istiqlal. Udah akhirnya kami lakukan pemberian Al-Quran tersebut untuk bisa ditempatkan di tempat-tempat yang gampang dijangkau oleh umat yang kebetulan sholat ke Masjid Istiqlal. Itu hal-hal seperti itu. Dan juga ada di daerah-daerah lain yang mungkin, dan biasanya kita menjelang bulan suci Ramadan, yaitu selalu melakukan wakaf-wakaf Al-Quran. Tetapi kemarin selama pas pandemi ini kan orang takut berkumpul. Sehingga kegiatan wakaf itu ya kami agak sedikit kurangin, karena kan bepergian atau orang berkumpul untuk menyerahkan itu kan waktu itu masih agak takut-takut orang. Tapi itu pun juga ada 1-2 masih tetap kita berikan, yang tentu dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Itu kira-kira. Nah, itu kan yang dari Sinarmas. Iya. Tetapi sekarang dari Universitas Indonesia. Iya, di samping itu juga ya ada hal-hal lainnya, misalnya kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan antara masing-masing fakultas dengan lembaga-lembaga lainnya, misalnya untuk di daerah atau dengan di kabupaten atau di Pemda untuk bagaimana meningkatkan
melakukan riset-riset untuk bagaimana meningkatkan suatu hal yang ada baik di Pemda maupun ada di dunia usaha. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan bersama. Terus kebetulan memang saya punya networking yang bagus, ya saya menjembatani dengan para teman-teman, misalnya para profesor ini atau para dekan atau para dosen untuk menjembatani dengan dunia industri yang kebetulan memang saya networking itu saya miliki dan itulah jembatani, sehingga saya juga berharap bahwa selama ini misalnya saya sampaikan kepada Pak Rektor maupun Pak Dekan segala macam, harusnya kita kalau di dalam satu universitas untuk melakukan riset, jangan kita lakukan langsung asal melakukan riset. Salah saya bilang. Tapi sebelum kita melakukan riset, sebaiknya kita berkomunikasi dulu dengan dunia usaha, dunia industri. Yes. Apa yang sedang dia inginkan dibutuhkan. Yes. Itu yang dibutuhkan, itulah yang nanti diriset. Ya, sehingga begitu itu sudah diriset, misalnya riset oleh baik dosen maupun oleh adik-adik mahasiswa apa segala macam, mereka masih mahasiswa, riset tentang sesuatu yang untuk dibutuhkan oleh dunia industri. Misal risetnya udah selesai, tentu ini kan anak-anak adik-adik mahasiswa ini kan yang melakukan. Akhirnya dia kan punya ikatan emosional dengan industri yang dia lakukan riset. Nah, misalnya risetnya udah selesai, apa segala macam, dia kan misalnya dia lulus. Begitu lulus, pasti namanya industri, dia kan nggak akan mau untuk mencari lagi orang yang dari luar. Yang penting yang ini aja yang memang udah melakukan itu yang diambil menjadi karyawannya. Betul. Jadi itu yang dilakukan Bill Gates kan juga begitu. Betul. Jadi selama ini kan misalnya katakan kalau lakukan riset-riset, tapi risetnya misalnya tanpa koordinasi dengan dunia industri atau dunia usaha, hasil daripada riset tersebut begitu selesai ya disimpan di laci meja. Iya. Karena nggak ada keberlanjutannya. Iya. Siapa yang biayain? Nah, kalau misalnya dengan dunia industri, maka begitu selesai untuk implementasi di lapangan itu oleh dunia industri, dan pasti pembiayaannya kan namanya industri butuh riset tersebut, sehingga dia yang akan membiayai secara terus-menerus. Sehingga hasil daripada riset itu mungkin akan diriset kembali lagi untuk meningkatkan nilai daripada riset yang sebelumnya. Jadi ternyata pengalaman Bapak sebagai Menteri Perindustrian itu sekarang menjadi sangat berharga dan sangat berguna untuk mengembangkan riset di UI ini. Demikian Bapak. Iya, memang memang ya kira-kira seperti itu. Tapi memang di samping itu juga tentu para profesor atau para dekan, Pak Rektor juga tentu punya networking. Tapi kan kebetulan saya sebagai mantan Menteri Perindustrian tentu punya ikatan emosional dengan dunia industri yang selama ini kami bina. Nah, tentu itu akan lebih bagus lagi bagaimana menjembatani hal-hal tersebut. Iya, betul. Itu yang saya kira yang paling utama. Jadi selama ini kalau mungkin katakanlah boleh saya pintar tapi kalau nggak punya networking di luar dengan Indonesia ya nggak ada manfaatnya. Iya, terima kasih. Betul. Jadi pokoknya jangan menjadi katak di dalam tempurung. Betul. Ya, kalau bisa tempurungnya itu hilangkan aja. Betul. Kita bisa mengembara kemanapun, menjelajah kemanapun juga. Iya. Terima kasih, Pak. Nah, demikian. Begini, Bapak. Mungkin ada dari teman-teman yang mengikuti acara ini, ada yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Saleh Husin. Ya, silakan. Silakan. Ada? Sementara belum ada, Pak. Iya. Karena rupanya penjelasan Bapak sudah sangat jelas.
Jadi, nah begini Pak, tentu dengan keterbatasan pengetahuan saya tentang Universitas Indonesia, itu pertanyaan-pertanyaan saya mustahil bisa mencakup semua hal-hal yang penting. Ya, Nah, ya. tolong begini, apa yang saya belum tanyakan, tapi menurut Bapak perlu kita ketahui mengenai MRW, aduh, saya kok nggak paham MWAUI, MWAUI MWAUI. ini. Silakan Bapak. Ya, Ya, saya kira memang tentu MWAUI juga tentu punya lingkupnya adalah ya kalau misalnya kayak bukan sebagai eksekusi, bukan sebagai eksekutif. Tentu kalau misalnya di dunia di perusahaan kan sebagai komisaris, tentu komisaris kan lebih kepada internal. Tapi kembali lagi dengan anggota-anggota MWA yang hampir semua ini adalah para tokoh, tentu mereka semua kan mempunyai networking atau pemikiran-pemikiran yang bagus-bagus itu. Nah, itulah yang yang bisa dimanfaatkan oleh universitas. Misalnya contoh salah satu adalah kita misalnya di MWA waktu itu Bu Sri Mulyani sempat sampaikan ke saya juga, Pak Saleh, mungkin kita perlu ada buat semacam seminar-seminar yang kira-kira bisa bermanfaat buat bangsa dan negara dan sifatnya nasional. Akhirnya di tahun 2021 ini kami MWAUI membuat 6 kegiatan. Jadi setiap 2 bulanan itu ada semacam seminar daring karena memang saat ini nggak bisa ketemu. Akhirnya seminar daring tentang berbagai topik yang diangkat setiap 2 bulanan. Nah, misalnya pada bulan Januari kemarin kita lakukan seminar tentang ekonomi, di mana pembicaranya adalah Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga, Pak Ketua OJK, Pak Sandiaga Uno, Pak Gubernur Jawa Tengah, dan beberapa tokoh lainnya. Itu dan sangat sukses. Nah, hasil daripada seminar tersebut, saya sampaikan bahwa kita jangan hanya sekedar habis lakukan seminar, habis itu selesai. Tapi kalau bisa kita lanjutkan misalnya dari pemikiran-pemikiran para tokoh tersebut. Karena di UI ini kan banyak pemikir-pemikir top semua. Nah, dari itu hasil seminar tersebut dirangkum menjadi satu rumusan rekomendasi pemikiran-pemikiran yang kita anggap bisa sebagai semacam satu polis brief, dan inilah yang akan kita serahkan kepada pemerintah sebagai sumbangan pemikiran dari Universitas Indonesia. Iya. Nah, jadi itu pun juga misalnya untuk ekonomi akhirnya dirangkum oleh teman-teman LPM UI. Nah, terus baru kemarin juga kami lakukan tentang webinar tentang kesehatan. Ini juga nanti akan dirangkum oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran UI untuk tentang bagaimana ketahanan dan kesehatan di pasca pandemi ini untuk Indonesia pasca pandemi ini. Nah, ini yang akan dirangkum oleh teman-teman daripada Fakultas Kedokteran di bawah koordinasi Profesor Profesor Budi Wiweko, seorang ahli bayi tabung. Dan ini hal-hal seperti ini. Nah, nanti di bulan Mei nanti itu juga kita lakukan tentang pendidikan. Kita juga rencana nanti mendatangkan para pembicara-pembicara yang kita anggap kompeten untuk bisa berbicara, memberikan sumbangan pemikiran bersama dengan teman-teman dari UI. Wah, hebat sekali. Bagus Bapak. Jadi think tank nanti. Iya, ya kita berharap bahwa seminar ini ya tentu ya syukur alhamdulillah mungkin karena saya punya networking yang baik dengan teman-teman media, akhirnya kegiatan-kegiatan webinar ini diliput oleh seluruh
media mainstream yang ada di Republik ini. Wah, Sehingga jadi ya, cukup bagus. Artinya tidak hanya sekedar habis begitu di internal kita merasa bangga, tapi harus diketahui oleh publik dimanapun. Terima kasih Bapak. Nah, ini seperti yang saya duga sudah mulai sekarang ada yang ingin bertanya, dan ini adalah seorang tokoh nasional, Bapak, yang Bapak pasti kenal ya. Beliau ini seorang tokoh zaman Renaissance karena beliau menguasai militer, beliau menguasai dirgantara. Wow, saya bisa tebak itu. Apa? Bisa tebak itu senior saya itu. Siapa? Hah? Dari lihat Pak Cepi Hakim. Ketahuan. Pak Cepi langsung ketahuan. Nah, begitu ngomong tentang dirgantara, militer, udah ada lain lagi. Nah ya, mestinya kalau dirgantara kan Bapak kan bisa juga Pak Habibie kan. Tapi ini enggak, beliau karena kalau Pak Habibie kan tidak pilot lah. Kalau ini pilot Bapak. Bahkan kepala staf angkatan udara enggak main-main Bapak. Dan dia juga seorang pemusik Bapak. Betul, bahwa itu penyanyi. Dan juga direktur, bekas direktur utama Freeport. Enggak main-main kan. Oke, silakan. Pak Cepi, silakan Anda sampaikan pemikiran Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Saya memang sengaja ikut karena saya mau ketemu Pak Saleh Husin, orang yang saya kagumi juga. Jadi ada pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana ya. Saya sangat menginginkan sebenarnya UI juga menjadi Center of Excellence dari pendidikan tentang air and space, ya, tentang Mengapa? Karena kedirgantaraan adalah our future. Ya. Masa depan umat manusia tidak ada pilihan lain kecuali udara dan ruang angkasa. Nah, sayangnya education and training Indonesia itu tidak education and training, tapi pada umumnya kita masyarakat kita belum mempunyai perhatian yang cukup pada antara. Ya, walaupun saya udah cetuskan jargon nenek yang orang puput, anak cucuku insan antara. Intinya adalah sebuah negara apabila ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain, hanya satu sebenarnya hanya dalam menuju ke depan, yaitu dia harus menguasai kedirgantaraan. Nah, kedirgantaraan itu akarnya sebenarnya di education training. Kalau kita melihat banyak perkembangan masalah-masalah penerbangan di Indonesia sekarang ini, itu salah satu penyebab utamanya adalah orang-orang belum banyak orang yang berpendidikan yang berprofesi dalam bidang penerbangan, terutama dalam bidang bisnis penerbangan. Ya, dalam penerbangan sendiri kurang, apalagi bisnis. Nah, saya dengan teman-teman di CSA Consult itu pernah mempelopori, merintis dengan konvensi University United Kingdom untuk bersama dengan UI untuk membuka master degree program di bidang aviation business. Dan itu sudah berjalan sebenarnya 2-3 tahun yang lalu. Dan peresmiannya saya hadir di kediaman dari Pak Ambasador Muazzam pada waktu itu, dan juga Dekan Fakultas Hukum pada waktu itu Pak Kuncoro kalau nggak salah. Nah, akan tetapi yang menyedihkan adalah sekarang ini itu peminatnya kecil sekali, ya, sedikit sekali, ya. Itu sungguh menyedihkan. Ya. Kerja keras 2 tahun bisa jalan, dibuka, tapi peminatnya rendah. Nah, salah satu penyebabnya memang sosialisasi dari ini kurang, ya. Dan yang kedua adalah selain sosialisasi, saya berusaha
masyarakat dirgantara, anak-anaknya apa segala macam mau pendidik, kalau mau masuk pendidikan itu di airline, di bandara, angkasa pura, mereka udah mau sebetulnya menyiapkan orang-orangnya untuk mengikuti pendidikan di UI. Akan tetapi ternyata beberapa persyaratan-persyaratan yang ada di sana dalam tanda petik agak kurang luas untuk bisa diikuti oleh pegawai-pegawai yang bekerja. Dulu UI itu ada extension misalnya, dan mereka tidak bisa. Ada beberapa lah, terlalu detail kalau saya ceritain. Tapi intinya adalah saya ingin mengajak Pak Saleh Husin, coba dong UI bisa nggak juga jadi center of excellence dari pendidikan-pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kedirgantaraan dalam hal ini di bidang aviation. Sudah ada Pak, sebenarnya sudah ada. Nih join master degree program sudah ada dan sudah ditandatangani dan sudah berjalan. Akan tetapi itu tadi Pak. Jadi mungkin kita perlu melihat ya bagaimana bisa lebih fleksibel sehingga menampung banyak mahasiswa dan menghasilkan para profesional Pak bidang air and space. Itu aja Pak Jaya, Pak Saleh. Saya kalau ngomong kedirgantaraan tuh ngoceh terus. Sementara itu aja sebentar. Terima kasih Pak Jaya. Nah, silakan Pak. Iya, Sebetulnya makasih. Pak, kan kalau saya boleh nimbrung ya, sederhana aja Pak. Ajak aja Pak Pak Cepi menjadi konsultan MNA MWN MWA UI sudah beres Pak. Iya, saya kira apa yang disampaikan Pak Cepi saya kira cukup bagus, cukup menarik saya kira. Tapi kembali lagi mungkin nanti dengan Pak Rektor yang baru ini, Pak Profesor Ari Kunchoro, orang yang sangat terbuka, saya kira saya bisa nanti kapan-kapan saya ajak untuk komunikasi agar cita-cita apa yang disampaikan oleh Pak Cepi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan, saya kira. Salah satu contoh misalnya saat ini UI juga melakukan kerjasama dengan Angkatan Darat misalnya. Tadi kan Pak Cepi katakan bahwa ada banyak juga yang staf-staf yang ada di bandara atau yang tentu mereka ini adalah orang-orang yang sudah punya pekerjaan, artinya orang-orang yang sudah punya kesibukan, tentu mereka punya keterbatasan waktu di dalam mengikuti pendidikan yang misalnya seperti mahasiswa biasa. Saya kira tadi saya bisa nangkap hal seperti itu, masalah waktu. Nah, ini yang saya kira bisa komunikasikan dengan misalnya dengan Pak Rektor, dengan mungkin dekan yang menanganinya, agar tadi hambatan-hambatan tersebut bisa dicari jalan keluarnya. Misalnya contoh dengan Angkatan Darat. Saat ini juga UI melakukan satu kerjasama dengan Angkatan Darat, waktu itu dengan Mas Andika, saya hadir juga bersama dengan Pak Rektor, yaitu satu kerjasama dengan perwira-perwira Angkatan Darat ini bisa berkuliah di Universitas Indonesia, dengan tetap mereka mempunyai jabatan misalnya di daerah-daerah, mereka tetap di daerah tersebut. Kan selama ini kan harus, kalau misalnya dia daftar keterima kan begitu, kalau dia di Jakarta, tapi begitu tiba-tiba kan di tentara kan sebentar udah pindah-pindah kan. Begitu misalnya baru 6 bulan tahu-tahu dia udah pindah ke Papua atau ke NTT, pasti kan ninggalin kuliah. Nah, akhirnya kerjasama UI dengan Angkatan Darat itu untuk walaupun mereka berdinas di Merauke atau di NTT atau di Maluku, di Sumatera, di Palembang sana, tetap bisa melakukan kuliah melalui daring. Tentu nanti baru diatur ada beberapa kali yang hanya untuk pertemuan tatap muka. Nah, hal-hal seperti jalan keluar seperti itulah yang dilakukan. Saya kira ini juga bisa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Cepi saya kira. Tapi kan kembali lagi ini kan komunikasi. Maka itu mungkin saya bisa menjadi salah satu jembatan untuk komunikasi Pak Cepi dengan misalnya Pak Rektor untuk bagaimana agar hal bottleneck yang tadi terhambat itu bisa dipecahkan bersama. Oke. Iya. Terima kasih Pak Pak
Saleh Husin. Aduh, maunya ya ini sebetulnya masih ada, tapi karena saya mengingat Pak Saleh. Pak Husin harus ikut rapat lagi, maka terpaksa dengan segala hormat saya kepada yang mau bertanya, nanti mungkin secara tertulis kami susulkan kepada Pak Husin. Yes. Nah, begini Pak, kami tidak punya apapun ya kecuali suatu piagam yang sangat sederhana, satu warna. Ini ada ucapan terima kasih kepada Anda yang telah berkenan untuk menjadi narasumber acara yang sederhana ini. Tapi kami harapkan nanti akan berbuah, nanti Pak Cepi Hakim akan keturutan cita-citanya, dan juga cita-cita kami semua, Universitas Indonesia akan menjadi universitas terbaik bukan hanya di Indonesia, tetapi di planet bumi ini. Terima kasih. Amin. Ya, mungkin saya jawab sepotong bisa. Itu lihat ada di pertanyaan di chat itu. Ya, silakan. Apakah perekrutan MWA itu diumumkan di suatu media? Saya katakan diumumkan. Terima kasih. Iya, baik, makasih Pak Jaya, makasih Terima Pak kasih.